berawal dari ketika saya menjadi pengangguran, ketika pandemi itu kan menjadi seorang yang pengangguran. Nah, kemudian mencoba berpikir untuk membuat sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat, jadi tetap bisa berkreasi dan bisa beraktivitas. Semuanya itu bisa memotret secara memotret baik dengan gampang tanpa ribet. Jadi memang kenapa memotret tadi mungkin Mas Diki lihat kenapa kok kita motretnya nggak ribet, ya karena peralatan kita sedikit. Jadi meskipun kita ini kegiatan kita adalah sosial, jadi kami diapresiasi, alhamdulillah kami juga diapresiasi oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Kami bermitra ya dengan mereka. Beberapa kali kami diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman UMKM. Dan di samping kita memberikan fasilitasi foto gratis untuk teman-teman UMKM, kami juga memberikan kelas foto gratis buat teman-teman UMKM. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya adalah salah satu anggota dari tim Jumutan, yaitu Jumat Motret Produk Gratisan. Tim kami terdiri dari 4 orang, dan mereka semuanya memiliki basic fotografer semua. Terdiri dari Mas Faiz, Mas Catur, dan Mas Denny. Kegiatan Jumputan itu kita bermula sejak bulan Juni tahun 2020, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa eksis membantu teman-teman UMKM dalam bentuk foto produk gratis. Apa motivasi awal membuat Jumputan itu? Jadi awal mulanya kita membuat program Jumat Motret Produk Gratisan ini berawal dari adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Nah, ceritanya waktu itu kita melihat banyak sekali pelaku UMKM yang penjualannya sangat menurun drastis. Banyak sekali yang mereka sampai warungnya tutup dan tidak berproduksi lagi. Dan kita melihat bagaimana agar teman-teman UMKM ini bisa bangkit lagi, karena dengan waktu itu kan ada pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh jajan di luar, orang tidak boleh berkumpul. Nah, kita punya pemikiran gimana agar teman-teman UMKM itu bisa menjual produknya tanpa harus bertemu langsung dengan para pembeli. Nah, kita melihat saat ini dunia media sosial itu sangat efektif untuk menjual produk. Nah, untuk itu gimana caranya agar produk-produk mereka itu bisa terlihat menarik, ada visualisasi produk yang menarik agar para konsumen itu bisa tertarik dengan produk-produknya. Nah, itu awalnya kita mengawali adanya komunitas Jumputan ini, Mas. Oke, terus apa dampak dari adanya Jumputan itu? Dampak dari segi secara personal sampai ke finansialnya? Ya, kalau dari dampaknya untuk tim Jumputan sendiri, karena memang benar-benar kita itu tidak ada profit ya, tidak berniat untuk mencari keuntungan. Jadi benar-benar kita ini adalah suatu kegiatan sosial. Jadi dampaknya ya kita banyak teman UMKM yang selama ini kita nggak pernah ada bayangan punya teman baru ya, ibaratnya teman baru, saudara baru sampai ratusan orang gitu ya. Jadi itu dampaknya buat kita. Yang kedua, kita juga menggali lagi, belajar lagi gimana sih agar tampilan foto produk itu bisa menarik, karena ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat di situ. Kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Jadi kita juga belajar, tetap ikut kursus lagi semacam itu. Itu dampaknya bagi kita. Kalau dampaknya buat teman-teman UMKM, alhamdulillah dari testimoni teman-teman UMKM, mereka bisa eksis menjual produknya melalui media sosial, dan banyak sekali yang tadinya mati produksinya sekarang justru melesat. Oke. Iya. Sekarang lagi pertanyaannya, susah nggak sih
ngurusin organisasi kecil ini yang menurut saya kecil tapi dampaknya luar biasa. Kita ini seperti nggak bisa main-main gitu. Ini dampak ke UMKM sangat luar biasa. Terus ngurusin organisasinya itu sama, katakanlah kalau kita memotret produk itu kan nggak mungkin satu produknya sama dengan properti yang sama. Iya. Otomatis tambah properti. Nah, betul. ada pertambahan properti itu bagaimana untuk mengatasinya kalau ini free semua? Iya. Jadi kebetulan kalau properti kebanyakan milik kita, kami pribadi ya. Kadang kita juga udah pengen nambah lagi. Alhamdulillah ada saja rezekinya Mas untuk nambah itu, entah dari mana, tapi alhamdulillah ada terus. Jadi kebetulan kalau peralatan, meskipun dengan peralatan yang sederhana, karena kami semua teman-teman basicnya adalah di fotografi, jadi kami tidak merasa masalah di situ. Sedang untuk kalau mengatur manajemen kami sendiri bisa diatasi, nggak ada masalah. Untuk jemputan ini kira-kira sudah berapa UMKM? Dan yang paling dekat mana, yang paling jauh gimana? Kalau jumlah UMKM-nya itu sekitar 200-an mungkin ya, hampir 200 yang kita foto. Kalau yang difoto itu mayoritas memang kabupaten dan kota Magelang. Ada, kalau yang di luar kota ada dari Depok, ada dari mana ya, Purworejo, ada dari Jogja, ada dari Semarang. Gitu. Masih di Jawa Tengah banyak yang ikut. Cilacap. Baru di Jawa Tengah. Mungkin belum se-Jawa atau belum mungkin belum banyak yang tahu ya dengan adanya ini. Segera ya. Iya. Karena ini dampaknya menurutku sangat luar biasa. Sekali. Terus kan ini kan gratis nih. Iya. Orang-orang kita itu kan kalau urusan gratis itu kan seneng banget. Cepet-cepetan ya. Nah, di sisi lain kan ada fotografer yang memang berkecimpung di dunia foto produk. Iya. Itu kan mungkin ya, misalkan saya seorang fotografer dan melihat acara jemputan ini acara apaan ini? Ini hancurin pasar. Iya. Pasar fotografer produk. Terus pernah nggak di DM atau dikirim pesan kalau memberhentikan tuh acara karena kita cari duit di foto produk? Iya. Kalau memberhentikan kegiatan foto jemputan selama ini belum pernah ada. Justru malah dari para penggiat fotografer itu mereka pengen bergabung dengan kami. Aku boleh ikut gabung nggak di situ? Kita open, siapa aja mau belajar di sini, silahkan. Mari kita belajar bareng-bareng. Mau bergabung, kita persilahkan aja. Terus kaitannya dengan harga, sebenarnya kami tidak pernah mematikan usaha fotografer teman-teman yang lainnya ya. Jadi kami memiliki, untuk di luar jemputan, kami memiliki tarif sendiri yang otomatis tarif itu di atas harga teman-teman yang lain. Jadi pasti dari konsumen akan memilih harga yang lebih murah. Untuk di jemputan sendiri mereka pasti cari gratisannya. Oke. Ya. Jadi istilahnya malahan ya. Kita hanya memberikan gratisan, tapi kalau kita kasih tarif harga mahal. Kita pasang tarif harga mahal. Harus jadi profesional. Iya. Sebenarnya malah membuat ada dua sisi keuntungan menurut saya. Jadi keuntungan untuk jemputan sendiri kayak istilahnya kita bisa punya portofolio banyak dari segi jemputan. Iya. Di sisi lain tanpa disadari juga membantu fotografer untuk mendorong ini loh, ada fotografer yang harganya standarnya segini. Iya. Dia bisa segitu. Iya. Terus pernah enggak ya? Apa chat? Apa nih? Prestasi nih. Oke. Kan udah setahun ini udah bagus nih. Iya. Ngurusin organisasi udah setahun. Apa prestasinya? Maksudnya secara bukan secara online, tapi lebih ke
secara langsung apa Jemputan pernah ngasih ke UMKM apa sebuah ruang apa selain fotografi? Kita jadi meskipun kita ini kegiatan kita adalah sosial, jadi kami diapresiasi, alhamdulillah kami juga diapresiasi oleh pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Kami bermitra ya dengan mereka. Beberapa kali kami diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman UMKM. Dan di samping kita memberikan fasilitasi foto gratis untuk teman-teman UMKM, kami juga memberikan kelas foto gratis buat teman-teman UMKM. Jadi kalau kita berikan foto gratisnya itu setiap hari Jumat, kalau kelas foto gratisnya kita setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita memberikan ilmu kita bocorkan seperti apa kepada teman-teman UMKM. Oke. Sekarang aku mau tanya lagi, Mbak sadar nggak kalau Jemputan ini menginspirasi fotografer se-Indonesia untuk bersosial, untuk membantu UKM yang saya sendiri yakin karena kelak Indonesia ini juga orang akan mendirikan UKM itu. Kira-kira sadar nggak itu? Sangat sadar kalau kegiatan kami ini menginspirasi para fotografer di belahan dunia yang lain ya, di kota-kota yang lain. Jadi beberapa teman-teman fotografer di beberapa kota itu sudah menghubungin kami. Gimana sih awal mulanya kita bisa memulai seperti ini? Terus peralatan apa aja yang mereka butuhkan? Jadi dan beberapa kali juga teman-teman fotografer dari kota-kota yang lain sempat datang ke sini. Seperti apa sih prosesnya begitu. Berarti pernah ada yang sampai datang ke sini? Iya, ada yang datang ke sini. Terus, Mbak, boleh nggak? Misal, boleh nggak seorang karena sudah terinspirasi ya, boleh nggak fotografer dari luar? Istilahnya dari luar Magelang pengen membuat kayak Jemputan itu. Iya. Misalkan dikasih Jemputan part 2, misal saya Jemputan part 2 Solo misalkan kayak gitu. Menduplikasi ya. Silahkan saja siapa aja boleh mau menduplikasi kegiatan kita karena ini juga kegiatan sosial, mau jadi Jemputan cabang 2 pun Jemputan cabang 3. Sebenarnya kalau sampai terjadi seperti itu sangat bagus sekali kalau bisa terorganisir ya. Iya. Iya kan? Betul. Jadi biar istilahnya dari UMKM A, B, C, dari Solo, Jogja itu oke. Kalau nggak harus ke sini karena tadi Mbak bilang kan udah antri sampai 2022 ya. Nah, biar nggak antri panjang itu ada Jemputan cabang kan kayak gitu. Kira-kira boleh nggak seorang, tapi namanya aja hak cipta ya. Jemputan itu kan hak cipta menurut saya. Iya, mungkin jadi harus kulon-kulon dulu lah, sopan satunya harus dipakai. Tidaknya harus gitu ya. Iya, mereka silahkan mau bikin dengan nama yang lain, mau hari Setunan atau Senenan gitu ya. Kalau Jemputan itu kan hari Jumat. Oke, Mbak Desi. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Oke, Mas Faiz ini adalah idola saya di Magelang. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira dulu itu yang memulai Jemputan siapa? Yang pertama memang idenya kan memang dari saya. Jadi berawal dari ketika saya menjadi pengangguran, ketika pandemi itu kan menjadi seorang yang pengangguran. Nah, kemudian mencoba berpikir untuk membuat sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat. Jadi tetap bisa berkreasi dan bisa beraktivitas. Nah, gayung bersambut itu pada waktu itu saya memang melihat Mbak Desi ini sering memotret produk. Ya udah saya iseng aja WA ke Mbak Desi, Pak, ayo gawe gini.
saya ungkapkan idenya gini, ya wes oke, ya udah gitu aja Mas. Dan kita jalan aja, saya bikin logo, kita bikin namanya gini, logonya gini, oke, kita share, terus kemudian ini Gayung Bersambut juga, Mas Denny gabung, terus Mas Catur juga kebetulan sering bareng sama saya juga motret, ikut gabung juga. Begitu Dek Diki. Oke. Kira-kira istilahnya kan di jemputan ini fotografer utama ini Mas Faiz? Enggak. Tiga personel itu Mas Catur dan Mas Denny juga fotografernya. Jadi kan stylist foodnya Mbak Desi ya. Oke. Nah, kalau kan Mas Faiz ini jadi istilahnya pionernya, jadi cikal bakalnya jemputan. Pembesar Mas. Pembesar ya? Karena perutnya besar. Oke. Oke. Cikal bakalnya kan Mas Faiz kira-kira dalam aku lihat sih dalam pemotretan nggak ribet, tapi aku melihat karyanya juga bagus-bagus. Itu Mas Faiz sebenarnya pengen nunjukin nggak sih sama para UMKM, ini loh teknik saya saat memotret, atau ketika para UMKM bertanya bagaimana sih Mas Faiz untuk bisa memotret bagus, kira-kira Mas Faiz jawab nggak? Oke, jadi gini, di dalam jemputan itu kita kan mempunyai sebuah grup ya, ada grup WA juga. Nah, jadi memang harapan kita itu semuanya itu bisa memotret secara memotret baik dengan gampang tanpa ribet. Jadi memang kenapa memotret tadi mungkin Mas Diki lihat kenapa kok kita motretnya nggak ribet, ya karena peralatan kita sedikit, jadinya nggak ribet. Semakin banyak alat, makanya jadi semakin ribet. Kayak lampu aja tadi cuma pakai flash cuma satu, jadi makanya nggak ribet, pengaturan lebih mudah. Nah, untuk kepada teman-teman di jemputan, kita sering mengadakan ada pelatihan juga buat teman-teman di UMKM, ada pelatihan memotret dengan HP secara free, yaitu memotret dengan HP. Terus kemudian berapa kali juga kita kayak ada gimmick juga, ada gimmick, jadi ada kuis yang berhadiah produk dari teman-teman juga. Jadi kita kasih game, ini kira-kira gimana caranya motret, ada yang tahu, kalau yang tahu berhadiah ini, gitu aja. Nah, dari situ ya dengan harapan teman-teman jadi penasaran gimana sih membuat ini, contoh kayak yang pernah kita lakukan, gimana sih caranya membuat asap. Nah, di situ banyak sekali jawaban-jawaban. Nah, dari situ kan kemudian teman-teman bertanya dan memperhatikan gimana sih caranya. Oh, ternyata pakai lilin, ternyata pakai apa gitu, Mas. Oke, berarti nggak rugi ya istilahnya ngontak dan bergabung ke jemputan. Terus Mas Faiz, tadi kan ngomong soal grup tuh, gimana bisa ikut grupnya itu? Ikut grupnya sangat mudah sekali. Jadi selama teman-teman, jadi memang grup kita khususkan saat ini memang khusus untuk teman-teman UMKM. Jadi beberapa teman memang banyak yang bertanya gimana kalau mau cara ikutan belajar ikut kelas foto segala macam. Jadi untuk sementara kita memang khususkan kelas kita memang untuk teman-teman UMKM. Jadi di grupnya pun khusus UMKM dan syaratnya cukup mudah sekali, tinggal klik link di bio kita di IG Jemputan 20. Di situ sudah ada link pendaftarannya dan salah satu syaratnya adalah mereka harus mempunyai produk sendiri. Itu saja. Jadi mereka mempunyai produk sendiri, kemudian di situ persyaratannya tidak menguntungkan di tim jemputan tapi menguntungkan buat semua anggota, karena salah satunya adalah setiap Jumat diharuskan untuk men-share produk teman-teman minimal melalui status WhatsApp. Jadi melalui status WhatsApp setiap Jumat mereka di grup itu mereka share dagangan mereka dan kemudian di-share juga sama teman-teman yang lain. Gitu, Mas. Terus aku tadi kan juga sempat lihat nih Mas Faiz saat pemotretan itu kan
format filenya itu dengan langsung bikin square ya, langsung bikin kotak. Itu kenapa nggak bikin vertikal atau horizontal? Bisa jelaskan? Oke, jadi sebelumnya kita ini juga berdasarkan pengalaman ya. Awal-awal kita format 3:2, entah vertikal, entah horizontal. Jadi kita awal-awal 3:2, tapi ternyata mungkin karena pemahaman dari teman-teman UMKM itu kadang fotonya ke crop dan mereka cuek aja gitu. Jadi sayang sekali ada beberapa faktor yang hilang. Padahal itu justru kadang yang bagus. Makanya akhirnya kita putusin aja. Kita memang agak kerepotan karena biasa melihat 3:2 kemudian harus sempit 1:1. Jadi ya nggak masalah. Jadi biar teman-teman ketika kita share hasilnya, kita langsung teman-teman bisa langsung share di IG masing-masing. Dan kenapa? Mungkin ada pertanyaan kenapa kok nggak crop di editing aja. Nah, ketika crop di editing kadang kita nggak bisa ngira-ngira juga. Pernah kita ngira-ngira oh ini saya crop segini, tapi ternyata luput. Gitu, itu bahasa Jerman luput. Jadi ya, istilahnya jenengan lebih mempermudah untuk teman-teman UMKM agar bisa tampilan feed Instagramnya itu bisa lebih menarik lagi. Kira-kira ada tips nggak buat teman-teman fotografer, entah itu pemula, entah itu profesional di kala pandemi? Menurut saya ini kan adalah acara jumputan itu adalah acara sing luar biasa, sing bisa menginspirasi banyak orang. Terus tadi kan ngomong soal nganggur kan, nggak ada kerjaan sampai membuat sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa berdampak yang sangat luar biasa. Kira-kira Mas Faiz ada nggak buat saran tuh buat teman-teman? Apa kan banyak tuh sidik-sidik, tapi dengan malah kebalikannya. Saya bukan sidik-sidik duit, tapi karepe duitnya akeh gitu loh. Oke. Saya nggak mau kalau duit sidik-sidik. Oke. Jadi gini. Negosiasi sama Tuhannya gitu ya. Jadi gini, sebagai seorang istilahnya seniman kayak atau ya fotografer ya yang berkecimpung di dunia kreativitas, nggak hanya fotografer ya, hampir semuanya yang memang membutuhkan kreativitas itu memang harus terus dilakukan. Jadi nggak boleh stop. Jadi ketika kita stop maka ya udah kreativitas kita akan stuck. Jadi dengan kita bergerak terus, kita mencoba terus. Seperti ini contohnya produk sendiri bagi saya ini sesuatu hal yang baru. Karena memang dari awal saya jarang sekali mempelajari food product dan sampai saat ini pun saya menganggap food product ini masih food product yang sederhana, tapi di sini saya tetap masih ingin belajar. Jadi makanya saya tetap belajar terus gimana caranya membuat foto produk yang bagus dan bisa tepat dari sisi lighting dan segala macam, karena setiap produk pasti treatmentnya pasti berbeda. Itu aja. Jadi yang penting berkreativitas. Intinya kita tetap bergerak lah, jangan sampai kita berhenti. Jadi ketika kita tetap bergerak, Tuhan tidak akan diam. Itu aja. Rodo makrifat nih. Oke, terima kasih. Yes, mahrib.